Setiap orang memiliki sisi yang benar-benar pribadi, yang jarang atau bahkan tidak pernah dibagikan kepada orang lain. Ada hal-hal yang terlalu dalam untuk diumbar, yang jika dibuka bisa mengubah cara kita melihat diri sendiri atau dipandang oleh orang lain. Kita sering berpikir rahasia itu hanya tentang menutup sesuatu, tapi sesungguhnya menyimpan rahasia adalah tentang memberi ruang bagi diri sendiri. Sebuah tempat aman di mana pikiran, perasaan, dan tindakan kita tetap berada di bawah kendali kita. Di video ini, kita akan menyelami dunia rahasia pribadi. Apa yang sebaiknya kita simpan, mengapa menyimpannya penting, dan bagaimana hal itu bisa menjadi bagian dari cara kita memahami diri sendiri lebih dalam. Ini soal menjaga sesuatu yang berharga bagi diri sendiri. Pertama, kelemahan diri atau kekurangan pribadi. Setiap orang memiliki kelemahan yang jarang diperlihatkan ke dunia. Ada ketakutan yang tidak diungkapkan, keraguan yang tersembunyi, atau kebiasaan yang kita tahu bisa menilai diri sendiri lebih rendah. Mengumbar semua kelemahan itu bukanlah tanda keberanian, malah bisa membuat kita kehilangan kendali atas cara orang memandang kita. Menjaga kelemahan pribadi tetap tersembunyi bukan berarti pura-pura sempurna, tapi soal memberi diri kita ruang untuk berkembang tanpa tekanan eksternal. Rahasia ini memberi kesempatan untuk introspeksi, untuk belajar dari diri sendiri, dan untuk memperbaiki bagian-bagian yang rapuh sebelum orang lain mengetahuinya. Dengan menjaga beberapa aspek diri tetap pribadi, kita tidak hanya melindungi diri dari penilaian, tapi juga membangun kekuatan internal yang lebih tulus. Ini adalah latihan kedewasaan, mengenali diri sendiri sepenuhnya, memilih kapan dan dengan siapa kita membagikan lapisan-lapisan terdalam itu. Kedua, kehidupan keluarga. Keluarga adalah tempat pertama kita belajar tentang dunia, tapi juga tempat di mana rahasia sering muncul. Ada konflik kecil yang selalu tersembunyi, kebiasaan yang hanya diketahui orang rumah, atau cerita lama yang tidak pernah diceritakan keluar. Semua itu, meskipun terlihat sepele, membentuk cara kita berpikir, merasa, dan bertindak. Menjaga rahasia keluarga bukan sekedar tentang menutupi kekurangan, tapi tentang memberi ruang bagi hubungan tetap harmonis, melindungi orang-orang yang kita sayangi, dan menjaga keseimbangan dalam rumah itu sendiri. Kadang, membagikan terlalu banyak hal, bahkan pada orang yang dekat sekalipun, bisa mengganggu dinamika yang sudah rapuh. Dalam banyak kasus, rahasia keluarga juga mengajarkan kita batasan, kapan kita berbagi, dan kapan kita diam. Itu adalah latihan pertama kita dalam memahami privasi. Bukan hanya milik orang lain, tapi juga milik diri sendiri. Rahasia yang dijaga dengan bijak sering menjadi fondasi bagi kepercayaan, rasa aman, dan kedewasaan kita dalam menghadapi dunia di luar rumah. Ketiga, keuangan pribadi. Uang adalah hal yang sangat pribadi, lebih dari sekedar angka di rekening. Cara kita mengelola keuangan, keputusan yang kita buat, bahkan kesalahan yang pernah terjadi, adalah sesuatu yang sering tidak ingin diketahui orang lain. Mengungkap semuanya bukan hanya soal privasi, tapi juga bisa mengundang penilaian atau ekspektasi yang tidak diinginkan. Menjaga rahasia finansial bukan berarti kita tidak jujur atau tertutup, tapi soal menjaga kendali atas hidup sendiri. Rahasia ini memberi kebebasan untuk membuat keputusan tanpa tekanan eksternal, untuk belajar dari kesalahan, dan untuk merencanakan masa depan dengan lebih matang. Dalam banyak kasus, rahasia keuangan juga menjadi latihan kesadaran diri. Kita belajar menilai apa yang benar-benar penting, apa yang bisa dibagikan, dan apa yang harus tetap menjadi milik pribadi. Ini bukan sekedar soal uang, tapi soal memahami batasan diri dan menjaga kebebasan dalam setiap pilihan hidup. Keempat, kehidupan percintaan. Hubungan, terutama yang romantis, adalah ruang di mana kita menunjukkan sebagian besar diri kita. Tapi tetap ada sisi yang hanya kita simpan sendiri. Ada perasaan, ketakutan, atau keraguan yang jarang dibicarakan, bahkan dengan pasangan sekalipun. Menceritakan semuanya bukan berarti lebih jujur. Kadang itu justru bisa membuat hubungan rapuh atau menimbulkan salah paham. Menjaga rahasia dalam hubungan bukan soal membohongi pasangan, tapi tentang memberi ruang bagi diri sendiri dan menjaga keseimbangan emosional. Rahasia itu bisa sesederhana ketertarikan kecil pada sesuatu yang belum waktunya dibagikan,
atau kekhawatiran yang hanya kita fahami sendiri. Dengan bijak memilih apa yang dibagikan dan apa yang disimpan, kita belajar menghargai batasan diri dan pasangan, serta memahami bahwa beberapa hal harus tetap pribadi agar hubungan bisa tumbuh dengan sehat. Di sini, rahasia menjadi bagian dari cara kita menjaga ikatan, bukan mengancamnya. Kelima, karier atau pekerjaan. Dalam pekerjaan, banyak hal yang kita simpan sendiri, kesalahan yang pernah terjadi, strategi yang sedang direncanakan, atau ambisi pribadi yang belum waktunya dibagikan. Mengumbar semuanya justru membuat kita rentan terhadap penilaian, kritik, atau bahkan persaingan yang tidak sehat. Menjaga rahasia dalam konteks karier bukan tentang menipu atau memanipulasi, tapi tentang memberi diri kita kendali penuh atas langkah-langkah yang diambil. Ada ruang untuk belajar dari kegagalan tanpa tekanan orang lain, untuk mengasah kemampuan tanpa merasa harus membuktikan sesuatu, dan untuk merencanakan langkah selanjutnya dengan matang. Selain itu, rahasia karier juga mengajarkan kita pentingnya batasan dalam hubungan profesional. Tidak semua orang perlu mengetahui seluruh perjalanan atau rencana kita. Dengan bijak memilih apa yang dibagikan dan apa yang tetap menjadi milik pribadi, kita membangun integritas, menjaga fokus, dan memberi diri kita ruang untuk tumbuh tanpa gangguan. Rahasia ini menjadi latihan kedewasaan, memahami bahwa kontrol atas informasi diri sendiri adalah bagian dari kebebasan, dan bahwa bukan semua hal harus diketahui dunia untuk menjadi berharga atau bermakna. Keenam, perbuatan baik atau amal. Kita sering berpikir bahwa kebaikan adalah sesuatu yang harus dilihat orang lain agar dihargai atau diakui. Padahal, beberapa perbuatan baik justru paling murni ketika tidak diketahui siapapun. Ada bantuan kecil yang kita berikan diam-diam, donasi yang kita lakukan tanpa diumumkan, atau tindakan sederhana yang mungkin tidak ada yang memperhatikan, tapi efeknya terasa nyata bagi orang yang menerimanya. Menjaga rahasia atas perbuatan baik bukan soal kesombongan atau ingin menyimpan pujian untuk diri sendiri. Sebaliknya, itu adalah latihan untuk memahami motivasi kita sendiri, membebaskan diri dari pengakuan eksternal, dan menjaga ketulusan. Saat kebaikan tetap pribadi, kita belajar memberi tanpa berharap balasan, dan memahami bahwa nilai sebuah tindakan bukan diukur dari siapa yang tahu, tapi dari dampak yang dihasilkan. Rahasia dalam kebaikan juga mengajarkan kita batas. Kapan kita perlu menahan diri dari berbagi, kapan kita memilih diam, dan kapan momen itu memang harus tetap tersembunyi. Dengan cara ini, perbuatan baik tidak hanya menguntungkan orang lain, tapi juga membentuk karakter dan kesadaran diri yang lebih dalam. Ketujuh, kesehatan atau kondisi mental. Kesehatan adalah ranah paling pribadi dan rawan bagi setiap orang, baik fisik maupun mental. Ada penyakit kronis yang harus kita tangani setiap hari, tapi jarang kita ceritakan pada orang lain. Ada tekanan mental dan stres yang datang diam-diam, tanpa tanda yang terlihat bagi dunia. Bahkan kecanduan, entah itu kebiasaan yang merusak tubuh atau pola pikir yang sulit dikendalikan, sering menjadi rahasia yang kita simpan sendiri. Menjaga rahasia ini bukan soal pura-pura baik-baik saja, tapi memberi diri kita ruang untuk memahami kondisi sendiri, menghadapi tantangan dengan cara yang benar, dan mencari solusi tanpa tekanan atau penilaian eksternal. Beberapa hal memang perlu tetap pribadi agar kita bisa membangun strategi coping yang efektif dan menjaga stabilitas internal. Rahasia kesehatan juga mengajarkan kita batasan, kapan berbagi itu tepat, dan kapan lebih baik menahan diri. Dengan menjaga beberapa hal tetap pribadi, kita memberi kesempatan pada diri sendiri untuk sembuh, berkembang, dan memperkuat ketahanan batin. Setiap langkah yang diambil secara rahasia bukan hanya soal perlindungan, tapi tentang membangun kedewasaan dan kesadaran diri yang tulus, serta menghargai proses internal tanpa harus diumbar ke dunia. Rahasia bukan sekedar sesuatu yang disembunyikan. Rahasia adalah bagian dari ruang kita sendiri, tempat di mana pikiran, perasaan, dan pengalaman kita tetap utuh dan bebas dari tekanan eksternal. Menjaga beberapa hal tetap pribadi bukan tentang menipu dunia, tapi tentang melindungi integritas diri, memberi ruang bagi pertumbuhan, dan memahami nilai dari apa yang kita simpan untuk diri sendiri. Setiap rahasia yang kita simpan mengajarkan kita kapan harus berbagi, kapan harus menahan diri, dan bagaimana menghargai batasan yang ada, bukan hanya bagi diri sendiri,
tetapi juga bagi orang lain. Ketika kita memahami rahasia sebagai bagian dari perjalanan hidup, kita belajar melihat dunia dengan lebih bijaksana dan hidup dengan ketenangan yang datang dari kesadaran bahwa tidak semua hal perlu diumbar untuk mendapatkan nilai. Jika kamu merasa insight di video ini bermanfaat, jangan lupa untuk subscribe agar tidak ketinggalan konten reflektif lainnya. Kalau ada pengalaman atau pemikiran tentang rahasia pribadi yang ingin dibagikan, tulis di kolom komentar. Mungkin dengan itu memberi perspektif baru bagi orang lain. Dan tentu, jika video ini membantu membuka cara pandang baru tentang menjaga privasi dan kedewasaan diri, like dan share agar orang lain juga bisa mendapat manfaatnya.